Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat harapan dimanapun Anda berada. Balik lagi tentunya bersama Faiz ya, host di program Bincang Pendidikan kita hari ini. Dan masih bersama dengan narasumber yang luar biasa, Bapak Dr. Fadlullah. Ini sebagai anggota Dewan Pendidikan Indonesia Provinsi Banten, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema Insan Merdeka. Tapi sebelumnya Faiz mengajak untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe ya di channel YouTube-nya Les Arfa. Kemudian follow di semua sosial medianya, di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Pak Dokter, hari ini pembahasan kita luar biasa, Insan Merdeka. Walaupun kita sudah merdeka, apakah pendidikan kita belum merdeka nih, Pak Dokter? Seperti apa? Baik, tujuan pendidikan itu melahirkan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, manusia Indonesia seutuhnya itu tadi menggunakan term insan pada satu sisi dan merdeka. Yes. Nah, ini menarik. Kenapa disebut dengan insan? Kan banyak term lain ya. Manusia itu, insan itu bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab itu banyak sebenarnya term yang digunakan untuk manusia. Betul. Ada Bashar, ada Anas, ya kan, ada Dzurriyyah, Adam. Ini ada insan. Nah, kenapa yang dipilih kata insan? Karena dimensi yang mau dididik itu adalah dimensi yang bersifat rohani. Jadi manusia yang berwatak rohani itu yang disebut dengan insan. Nah, sedangkan merdeka itu dari kata mahardika. Siap. Mahardika itu artinya orang yang memiliki pengetahuan luas, memiliki wawasan luas. Jadi tujuan pendidikan Indonesia melahirkan manusia Indonesia seutuhnya itu adalah manusia yang bangun jiwanya, bangun raganya. Siap. Nah, jiwanya ini yang menjadi fokus utama. Kenapa? Karena di dalam pada setiap jiwa yang bergerak itu, meskipun ada keterbatasan pada dimensi raganya, seperti Jenderal Sudirman, meskipun sakit, dia bergerak. Betul. Nah, itu kenapa bisa demikian? Meskipun sakit bergerak, oleh karena jiwanya yang merdeka. Siap. Nah, merdeka sekali lagi berarti memiliki ilmu, memiliki wawasan yang luas. Nah, orang yang memiliki ilmu dan wawasan yang luas, dia sangat menghargai keragaman. Nah, beda dengan orang yang dangkal pemikirannya. Mereka hanya melihat kebenaran yang tunggal. Siap. Nah, tidak menikmati keragaman sebagai rahmat. Siap. Nah, siap. Jadi ini luar biasa. Pertanyaan Faiz tadi, apakah kita sudah merdeka? Itu tadi teman-teman bisa simpulkan sendiri ya jawaban dari Pak Dr. Fadlullah ini sebagai anggota Dewan Pendidikan Indonesia untuk Provinsi Banten. Pak Dokter, pendidikan kan adalah sebuah hak kita sebagai warga negara, dan itu sudah dijamin oleh undang-undang, oleh pemerintah, bahwasanya setiap warga negara Indonesia ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak gitu kan. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke lapangan gitu, sepertinya kata layak tidak benar-benar menjadi layak untuk semua orang, Pak Dokter. Pak Dokter melihatnya seperti apa ini? Ini harus kita kawal bersama. Konstitusi kita bukan hanya mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ya, tetapi juga menyebutkan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 20% di APBN kalau pemerintah pusat, dan di APBD kalau pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Artinya apa? Konstitusi kita sudah memberikan afirmasi yang sangat clear. Negara, pemerintah bukan hanya wajib menyelenggarakan pendidikan yang dinikmati oleh rakyat, tapi juga wajib mengalokasikannya. Nah, sebagai perwujudan dari itu, maka muncul kebijakan namanya bantuan operasional sekolah. BOS. Dan BOS itu yang dihitung adalah orang, kepala. Maka setiap anak, ya, apa status sosial ekonominya itu enggak dipersoalkan. Apakah dia kaya atau setengah kaya atau dia miskin, dia masuk di sekolah itu, maka dia mendapatkan hak bantuan operasional pendidikan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak
mendapatkan hak itu. Jadi kalau ada anak-anak di jalanan dia tidak mendapatkan hak pendidikan, maka yang harus diambil orang tuanya. Siap. Ini kenapa ini anak dibiarkan ada di jalanan? Orang tuanya seperti apa? Nanti kalau ini orang tuanya sudah, nanti orang tuanya, oh saya tidak bisa menyekolahkan anak saya karena problem ekonomi. Nah, kita periksa itu RT RW-nya sampai lurahnya itu. Apakah ini tidak tercatat sebagai warga negara? Nah, ini kan yang kita khawatirkan adalah ada warga negara Indonesia yang tidak punya KTP, yang tidak punya KK, sehingga tidak terdeteksi, tidak masuk dalam data, ya kan? Lalu hak-haknya sebagai warga negara, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, tidak mendapat. Siap. Jadi udah sangat clear ya apa yang tadi Pak Dokter sampaikan ini, teman-teman, bahwasanya negara sekali lagi telah menjamin pendidikan bagi setiap warga negaranya. Bahkan tadi Pak Dokter menyampaikan bahwasanya APBN 20% itu sudah dikonfirmasi adalah harus minimalnya untuk dunia pendidikan. Walaupun kita melihat banyak sekali Pak Dokter ya, adik-adik kita yang mohon maaf tidak beruntung tidak sekolah, mungkin karena faktor lain, karena faktor orang tua dan lain sebagainya, bisa jadi Pak Dokter, atau memang seperti apa sih sebenarnya kalau Pak Dokter melihat banyak adik-adik yang putus sekolah di tengah jalan karena alasan satu dan lain hal, seragam dan lain sebagainya, Pak Dokter. Jadi ini yang menjadi problem berat kita adalah bahwa ada variabel lain di luar kegiatan belajar mengajar. Betul. Ya kayak tadi misalnya kebutuhan sepatu, kebutuhan seragam dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita ingat bersama-sama, terutama penggiat pendidikan di sekolah ya. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kepala sekolah, kepada guru, pada penyelenggara pendidikan bahwa baju seragam itu tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Baju seragam tidak mencerdaskan. Karena itu jika kita tidak bisa memberi baju seragam secara cuma-cuma kepada keluarga yang miskin, sebaiknya kita tidak membuat aturan bahwa anak-anak itu bersekolah mesti seragam. Sepakat. Jadi biarlah apa baju yang dia miliki di rumahnya itu yang dikenakan di sekolah juga. Kenapa? Sekali lagi, bukankah Pancasila, sila ketiga Pancasila itu adalah persatuan Indonesia yang menghargai keragaman, bukan keseragaman. Bukankah kita selalu bicara mengenai kebinekaan? Jadi kenapa kalau sekolah harus seragam? Ayo. Dan itu membebani. Kita lihat begitu level perguruan tinggi, Kang Faiz, pakai seragam nggak? Enggak. Iya kan? Jadi tidak terbebani mahasiswa di perguruan tinggi itu dengan baju seragam. Oleh karena itu begitu masuk perguruan tinggi kan, ada UKT gitu kan. Kenapa UKT di perguruan tinggi bisa lebih murah daripada registrasi di SMA? Jawabannya, karena di SMA, di SMP, di SD ada seragam. Sementara di perguruan tinggi tidak ada seragam. Kalaupun ada jas alma mater itu kali pertama ada, berikutnya nggak ada. Berikutnya nggak ada ya, tergantung kalau rusak Ustadz. Kalau rusak ya harus diganti. Kalau rusak pinjam. Ini menarik juga Ustadz, artinya kalau pertanyaan Faiz berikutnya, mungkinkah Ustadz dunia pendidikan kita seperti itu? Artinya tidak perlu seragam tapi adalah keberagaman Ustadz. Mungkin nggak Ustadz direalisasikan atau rasanya sulit Ustadz? Itu sangat mungkin. Ini yang sesuai dengan tema kita, merdeka. Yang kita harus memerdekakan sekolah-sekolah kita dari kewajiban berseragam. Sudah begitu ya. Jadi coba kita lihat ya, sekarang malah sudah sangat merdeka. Kalau boleh saya sebut ya, sekarang SMA atau SMP negeri atau madrasah aliyah, madrasah sanawiyah negeri sekalipun, hari Jumat misalnya, apakah satu aliyah dengan aliyah yang lain, sanawiyah dengan sanawiyah yang lain, SMP atau SMA yang lain sama kan? Beda. Itu pakai batiknya macam-macam. Artinya ada kemerdekaan, artinya tidak seragam. Lah sekarang kenapa tidak merdeka semerdeka-merdekanya?
Yaitu artinya merdekanya masih setengah hati dong. setengah hati, karena di dalam kemerdekaan itu, mohon maaf, ada bisnis baju oleh sekolah. Dan itu nyata. Dan itu membebani keluarga dari masyarakat yang secara ekonomi ada di bawah rata-rata. Tapi sekali lagi, kalau mau diseragamkan silahkan saja, tapi beri cuma-cuma bagi keluarga yang secara ekonomi masuk dalam keluarga tidak mampu. Betul. Atau sebut saja misalnya anak-anak yatim dan duafa. Nah, kalau itu bisa dilakukan, usaha kita mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pakaian seragam tidak terkendala, sehingga kita bisa melahirkan anak-anak yang disebut tadi insan merdeka, Insan ya merdeka. kan, yang jiwanya bangkit meskipun ada dalam keterbatasan ekonomi atau keterbatasan fisik. Saya ulangi lagi, ada anak-anak yang mengalami disabilitas, ya, yang disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, mereka ini harus mendapatkan hak, mendapatkan pendidikan yang mencerahkan, yang mencerdaskan. Kita harus melaksanakan pendidikan inklusif, pendidikan tanpa diskriminasi. Tidak lagi pendidikan yang eksklusif, Ustadz ya. Betul. Artinya memang kalau pertanyaan tadi Faiz ke Pak Dokter, apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan. Sangat mungkin. Andaikan kita bisa berjalan bersamaan untuk sama-sama menciptakan bagaimana insan yang merdeka, karena merdeka dan kepintaran ini tidak bisa kita lihat dari seragam, Ustadz ya. Dan kalau ini bisa terjadi, insya Allah tidak ada lagi mungkin adik-adik kita yang merasa minder dan lain sebagainya. Soalnya kalau ngomongin seragam pasti setiap tahun ganti, Ustadz. Oke, di beberapa tempat sepatunya seragam, tapi tidak dipakai di kaki. Siap. Dipanggul di situ. Karena, Dek, kenapa itu sepatu ditaruh di leher? Sayang, ini patu bagus, jangan sampai kotor. Nah, artinya apa? Di beberapa tempat yang saya sebut dari keluarga masyarakat yang secara ekonomi terbatas, itu dia lebih sayang sepatunya kotor, ya kan, daripada kakinya. Jadi pakaian seragamnya pun tidak dipakai, gitu loh maksud saya. Ya dia tetap nyeker, gitu kan. Dan saya lihat itu anak-anak yang semangat belajarnya luar biasa, meskipun nyeker. Lihat perkembangan berikutnya, dia bisa masuk perguruan tinggi favorit dan bisa memimpin perubahan di kampus. Mantap, luar biasa. Semoga itu terjadi di Indonesia. Ustadz, pertanyaan Faiz berikutnya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk bagaimana pendidikan kita mencapai kata merdeka tadi? Apa yang harus dibenahi, terutama di sisi-sisi yang sangat potensial yang harus diperbaiki, Pak Dokter? Baik, sebenarnya kita itu sudah lama bicara mengenai MBS, manajemen berbasis sekolah. Jadi mari kita bangun kesadaran baru, ya. Jadi masyarakat ini yang di kampungnya ada SD, di kampungnya ada SMP, di kecamatannya ada SMA. Mari seluruh kekuatan masyarakat di desa itu yang ada SD di sana bersama sekolah membangun visi masyarakat melalui sekolah itu. Sehingga nanti apa yang diajarkan di sekolah ada relevansinya dengan cita-cita masyarakat. Begitu juga di level SMP, di level SMA. Sekarang ini hampir semua kecamatan ada SMA. Nah, bagaimana anak-anak yang masuk di SMA itu, komite sekolahnya bersama sekolah, visinya adalah membangun masyarakat di kecamatan itu. Nah, sehingga nanti kurikulum yang dirancang juga kurikulum yang bisa berkontribusi nyata dalam membangun masyarakat, termasuk selaras dengan program pembangunan daerah di kabupaten itu, di kota itu. Nah, yang jadi repot sekarang itu sekolah mengajarkan apa, kebutuhan masyarakatnya tidak seperti yang diajarkan di sekolah. Misalnya masyarakat Labuan yang dia adalah masyarakat pesisir, diajarkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan
kelautan, ekonomi pesisir, dan seterusnya. Akhirnya ya sekolah dengan masyarakat nggak nyambung. Nah ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Termasuk ya kalau kita mengenang dulu ya orang-orang tua kita dulu. Kalau boleh saya kenang begini, itu yang namanya sekolah itu kan punya lapangan tuh, punya lapangan bola, punya lapangan apa. Sekarang kalau weekend kan nggak ada kegiatan apa-apa tuh, Sabtu Minggu nggak ada kegiatan apa-apa. Nah masyarakat kalau kawinan sewa lapangan untuk tempat kawin di mana? Boleh nggak sih di sekolah itu? Boleh. Nah kalau sekolah itu menjalankan fungsi publik seperti itu, maka semua masyarakat merasa memiliki sekolah itu. Betul. Dan oleh karena itu masyarakat juga merawat sekolah itu. Nggak boleh ada orang punya ide mencuri komputer milik sekolah. Ya kan? Jadi bagaimana memerdekakan bangsa ini sehingga pikiran, hati dan tindakannya bersih suci gitu ya. Itu caranya adalah membangun masyarakat yang organik. Jadi sekolah, madrasah, dan masyarakat duduk bersama membangun visi kampung, visi masyarakat. Betul. Bersama-sama. Siap. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Dokter. Terakhir mungkin di closing statement Pak Dokter berikutnya adalah apa yang ingin Pak Dokter sampaikan untuk adik-adik kita atau teman-teman ya atau siapapun yang saat ini terus berjuang di dunia pendidikan untuk menuntut ilmu, untuk menggapai insan yang merdeka, Pak Dokter, silakan. Ya, jadi sekali lagi yang harus kita bangun kali pertama adalah jiwa dan semangat kita. Jangan sampai keterbatasan kita dalam bidang ekonomi maupun keterbatasan fisik bagi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus menghalangi kita untuk maju berkembang. Dan kemudian kalau kita sudah punya minat yang kuat untuk belajar, sudah saatnya satuan pendidikan, apakah sekolah atau madrasah, pondok pesantren, itu bergabung bersama kekuatan masyarakat dan satuan pendidikan merumuskan visi bersama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, masyarakat Indonesia yang cerdas, masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Siap. Terima kasih banyak Pak Dr. Fadlullah ini sebagai anggota Dewan Pendidikan Indonesia Provinsi Banten. Semoga apa yang beliau sampaikan terkait tema kita hari ini tentang insan merdeka bisa teman-teman pahami semua ya. Saya pamit, Pak Dr. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.